Saat ini berjalan di atas pilihanmu sendiri, saat itulah kamu mendapatkan arti dari sebuah kemerdekaan sejati. Kalau boleh tahu, kamu sudah merdeka belum? Mungkin sebagian orang saat ditanya tentang kemerdekaan, kebanyakan mereka akan berpikir tentang sebuah negara. Karena negara seakan menjadi ikon utama dalam konsep kemerdekaan. Tapi yang ingin aku tanyakan pada kamu saat ini bukan soal kemerdekaan negara, tapi kemerdekaan diri kamu sendiri. Menurut kamu apa arti dari kemerdekaan? Di zaman yang terus berkembang saat ini, kenyataan kadang tidak seindah yang dibayangkan. Membuat konsep hidup manusia pun semakin sempit. Tak dipungkiri jika dengan pilihan orang lain, entah itu dari orang tua, teman, dan pasangan, akan menjadi sebuah hal yang lebih penting daripada mengikuti kata hati sendiri. Tapi jika dipikirkan lagi tentang hidup ini, sebenarnya siapa yang menjalani hidup ini? Apakah orang lain atau diri kamu sendiri? Karena hidup ini kita yang menjalani, maka kemerdekaan besar yang harus kita miliki ialah memilih hidup yang kita sukai. Bukan berarti kamu mengabaikan perkataan atau pilihan orang lain. Tapi perkataan dan nasihat orang lain itu hanya sebagai pertimbangan kamu untuk melangkah lebih jauh lagi. Bukan berarti kamu mengikuti apa yang mereka katakan. Karena sejatinya manusia memang merupakan makhluk sosial dan tidak pernah bisa untuk hidup sendiri. Namun bukan berarti tak bisa hidup mandiri. Hidup dengan apa yang kau percayai dan hidup di atas segala hal yang kamu yakini. Itulah arti dalam kemandirian sejati. Karena kemerdekaanmu terjadi bukan saat semuanya bisa kau lakukan sendiri, namun saat kau bisa berdiri di atas hidup kamu sendiri. Saat kamu bisa berbagi sesuatu yang kamu suka, saat itulah kemerdekaanmu akan terasa. Bagaimana mungkin? Kenapa demikian? Karena dalam keseharian kita yang melelahkan, kata berbagi sendiri mungkin sudah mulai dilupakan. Berbagi bukan memberi sisa, namun juga apa yang kita suka. Dan saat kamu bisa memberikan itu semua, kemerdekaan dalam dirimu pun akan mulai terasa. Karena kemerdekaan yang ada bukan cuma tentang apa yang kita punya, namun juga tentang apa yang kita berikan kepada orang lain. Dan jangan lupa untuk terus bersabar dan bersyukur. Kedua prinsip hidup yang harus ditanamkan dalam diri seseorang jika ingin hidup bahagia. Kedua prinsip ini memang sulit diaplikasikan, tapi bukan berarti tak bisa dilakukan. Sabar atas apa yang kamu sukai dan syukur atas apa yang kamu senangi merupakan landasan dasar untuk menemukan arti kemerdekaan. Karena berjalan dalam prinsip keduanya di atas takdir Tuhan yang harus kamu hadapi merupakan arti dari kemerdekaan yang abadi. Jadi, kamu sudah menemukan dulu belum apa arti bahagia menurut kamu? Karena aku yakin kemerdekaan versi aku pasti akan juga berbeda dengan versi kamu. Tapi yang paling penting yang harus kamu tahu bahwa konsep dari kemerdekaan diri itu adalah mencintai diri kita sendiri. Kita belajar mencintai diri kita sendiri. Kita hidup dengan apa yang kita mau. Kita hidup dengan apa yang kita sukai. Tapi bukan berarti egois dengan diri sendiri. Nilai-nilai kebaikan harus tetap tertanamkan dalam diri kita. Karena kalau kamu merasa merdeka di tekanan orang lain ataupun dari hal-hal yang tidak kamu sukai, tapi kamu melakukan hal-hal yang tidak baik, malah berarti kamu mengambil kebebasan orang lain.
Atau mungkin contohnya kamu membatasi orang lain untuk melakukan apa yang dia suka. Itu berarti kamu merebut kebahagiaan dia. Kamu mengambil kemerdekaan dalam dirinya. Jadi tidak perlu fokus kepada orang lain. Fokuslah untuk mencintai dirimu sendiri dan merdekakan dirimu. Mulai belajar mencintai diri sendiri dengan tulus dan ikhlas. Dan hal yang paling penting adalah menjadi pribadi yang mandiri dengan segala hal yang dimiliki. Perbanyak syukur, sabar, dan ikhlas menjalani hidup ini.